terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Kami merasakan betul-betul penyertaan Tuhan. Kadang-kadang berita medsos yang kita dengar, saudara, itu sangat berbeda jauh. Saya bertanya-tanya kepada beberapa teman saya, hamba-hamba Tuhan, apa yang mereka ceritakan itu sungguh berbeda, Bapak Ibu, dengan yang kita sering dengar. Ada banyak orang tanya, apa yang membuat kamu yakin? Kita hadapkan ke Tuhan. Begitu dihadapkan ke Tuhan, saya kenal banget istri saya, saudara. Muncul beberapa firman yang sangat kuat. Bahkan Tuhan berkata, di tempat ini aku akan bawa ini. Di tempat ini saya tahu itu pasti pergi. Ini contoh ya, saudara, pada waktu Paulus terombang-ambing di laut, kapalnya goyah. Apa yang membuat Paulus yakin? Karena Tuhan bilang, kamu nanti ketemu kaisar. Dengan Tuhan berkata, kamu akan ketemu kaisar, berarti kapal itu nyampe. Bisa ngerti Bapak Ibu ya? Ini saudara harus belajar hidup dengan iman. Pada waktu kami ke Beersheba, Tuhan tuh bilang, sumur ini ditutup oleh orang Filistin. Filistin itu gambaran dunia, gambaran musuh. Aku pengen kamu hidup dengan iman seperti Abraham. Berjalan dalam tuntunan yang Tuhan mau. Belum pernah saudara di sumur Beersheba saya dapat seperti itu. Beberapa kali kita ke sumur Beersheba. Kali itu, makanya saya selalu mendapat remanya apa? Remanya Tuhan, aku ingin kembalikan. Bukan cuma cinta mula-mula, tapi ayo hidup dengan iman. Saya mulai hidup dengan iman, saudara, kapan? Pada waktu naik mobil dulu dari Weleri sampai ke Temanggung dengan Pak Yusak. Sulit buat saya untuk otak saya ngikutin. Saya bilang, Om, yuk kita cari hotel di Weleri. Karena mobilku lampunya mati. Beliau ngomong apa, saudara? Doa dulu. Saya pikir doa dulu sebelum kita milih hotel. Ternyata tidak, doa dulu. Kalau Tuhan bilang terus, ya jalan. Waduh, saya gak bisa terima. Tapi itu pengalaman yang merubah paradigma saya. Saudara, ini sikon dunia gak karuan loh. Politik di Indonesia, keadaan ekonomi dunia. Kalau kita tidak hidup dengan iman, saudara bisa stres. Harga ini naik, harga itu naik. Kalau iman kita nggak dinaikkan, saudara bisa stres, sungguh. Ketakutan sendiri. Kita nggak bisa, sudah nggak bisa sempurna ya. Kemarin ke Gua Adulam nggak bisa. Ya. Peristiwa 7 Oktober mereka menyepelekan Sabat. Sekarang ini berlebihan, saudara. Sampai pintu pun digembok. Yang dulunya nggak digembok-digembok. Karena mereka Sabat. Sayang, saudara. Mengalami sesuatu. Berubah perilaku setelah terjadi peristiwa 7 Oktober. Tapi setelah saya renungkan di Yesaya 60, betul ada ayatnya. Tuhan murka kepada mereka. Tapi tetap Tuhan tuh sayang. Perjalanan yang sangat ajaib, saudara. Dari pertama kali saya pergi sebelum saya nikah. Dengan sekarang itu grafiknya seperti yang banyak pergumulan. Tambah berat, saudara. Sekarang tambah berat. Tapi kemuliaannya menjadi nyata. Saya dengar kesaksian orang di bus. Saya tuh nangis, saudara. Orang kaya belum tentu bisa masuk. Orang yang berduit belum tentu bisa masuk. Tapi orang yang tidak punya uang, jangan pikir gak bisa masuk kalau Tuhan mau. Saya bilang sebabnya apa? Tanah perjanjian.
begitu ada janji yang kena, klik, apapun bisa. Makanya saya dengar kemarin kesaksian orang yang betul-betul tidak punya uang. Ngerentes saya saudara. Bisa pergi. Betul-betul gak punya duit. Ada yang kerja, gajinya orang sudah bilang, saya potong ya 1/4 atau berapa. Terus dia nyari yang setengah, tetap duitnya gak ada. Tahu-tahu perusahaannya berubah, oke penuh. Ada yang gaji ke-13 enggak, tahu-tahu muncul. Sudah banyak hal. Kenapa Pak Yusak waktu bilang, aku buang kamu ke neraka ya. Dia enggak berontak. Saya dulu tanya, Pak, apa sih yang membuat kamu tidak berontak? Tuhan, aku enggak mau ke neraka. Dia bilang, loh kamu kelar salah. Di neraka ya bersama Tuhan, enggak ada yang panas. Ngerti Bapak Ibu pengertiannya ya? Makanya Tuhan dia ngomong, lebih baik 1 hari di pelataran daripada tempat lain. Dibawa Tuhan kemana enggak apa, yang penting bersama Tuhan. Oh saya nangkep. Makanya kemarin perjalanan yang sangat menakjubkan. Ke air mata Gideon lagi. Tadi Tuhan ngingetin, ini tuh kayak disortir betul-betul. Sortiran pertama takut. Dan itu terjadi sudah. Sortiran kedua tentang bagaimana hati yang terdalam. Matanya tertuju terus kepada Tuhan apa tidak. Dan kemarin orang-orang yang luar biasa. Saya belum pernah saudara nginep di hotel yang bagus. Campur dengan pengungsi. Awalnya gak enak. Aduh anak-anak kecil waduh. Cuma ini dicampur gini, waduh saudara, itu gak karuan. Saya makan 3 hari berturut-turut dengan makan yang sama, sempet rasanya ngomel. Langsung Tuhan bilang, kamu lihat bangsa Israel 40 tahun. Makan hanya mana. Kamu cuma 10 hari. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Ya, saya melihat saudara, ada orang-orang kita yang sejuta demi sejuta sangat gumul. Saudara sebetulnya lebih tepat 10 perintah Allah. Ya, zaman itu Musa dipakai Tuhan menyampaikan 3 bagian penting. Yang pertama hukum pentahiran. Ya, korban mesti pakai lembu, itu semua ditebus sama Tuhan Yesus. Yang kedua hukum makanan. Sebetulnya itu enggak dihapus saudara. Kalau Bapak Ibu tanya menurut ilmu kedokteran. Itu hukum-hukum yang makan jangan ini makan, itu betul saudara. Tuhan memperhatikan kesehatan tubuh. Tapi kan kita nggak bisa mungkin semua toh. Kayak saya contoh pengen makan apa ya sudah makan tapi sedikit. Tuhan memperhatikan tubuh. Nah ini saudara, seperintah yang sangat penting. Dulu di zaman hukum Taurat, ya di zaman Musa, saudara bisa melakukan 9, 1 saja tidak mengini, saudara nggak bisa selamat. Tuhan ngomong kepada anak muda, apa yang kamu lakukan? Oh aku hampir sempurna. Tapi begitu kamu berikan ya kekayaanmu, wah dia nggak mau sudah. Ada banyak yang diinginkan oleh anak muda itu. Nah, saya baru tahu saudara, kemarin tadi pagi saya habis khotbah, saya share, sore tadi baru dijawab, karena waktu Israel berbeda. Kelemahan orang Israel nomor 1 ortodoks, itu cinta akan uang. Makanya ditulis Tuhan di awal-awal khotbah. Dan kita nggak sadar saudara. Bisa ada ilah lain dalam hidup kita. Ilah akhir zaman. Yang menggeser perintah-perintah Tuhan yang lain. Dan kita menganggap enteng. Justru
hidup dalam kasih karunia, Paulus berkata apa? Karena aku hidup dalam kasih karunia, aku melakukan lebih daripada yang lain. Artinya apa? Justru dengan anugerah Tuhan kita bisa melakukan 10 ini. Yang dulu kita tidak hormat sama orang tua. Di dalam Tuhan kita ditegur. Kita bisa menghormati orang tua. Yang dulu kita berzina, saya berzina berat saudara. Setelah ikut Yesus, Tuhan memberi aku kemenangan atas si zina. Bisa ngerti Bapak Ibu? Bukan oh ini gak berlaku. Hidup dalam kasih karunia kita berzina gak apa-apa. Mencuri gak apa-apa. Menyembah dewa gak apa-apa. Saudara keliru. Paulus berkata justru di dalam kasih karunia aku bekerja lebih dari kamu lain. Dengan Tuhan kita bisa tahu oh ini aku punya dewa nih. Aku punya ilah lain nih. Ilah akhir zaman. Bisa uang, bisa hobi, bisa orang tua, bisa anak. Saya pernah saudara. Pada waktu Tuhan doa dulu. Toto keluar berfirman, saya kaget loh. Aku menegurmu Petrus Hadi. Engkau mencintai keluargamu lebih daripada aku. Kaget saya saudara. Saya berubah. Tuhan bilang kamu harus mengasihi keluargamu. Tapi jangan melebihi aku. Jadi sebetulnya kita nih dengan bersama Yesus. Kita justru bisa melakukan apa yang dulu orang manusia gak bisa lakukan. Banyak orang tidak hormat sama orang tua Bapak Ibu. Tapi justru di dalam Tuhan kita bisa. Banyak orang sulit. Oh nenda edan orang keduman. Harus korupsi. Dengan anugerah Tuhan kita bisa. Yang percaya katakan. Nah demikian juga ini. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Tuhan ngomong ingatlah. Dimulai dengan jangan ada yang lain. Ditutup yang keempat. Ini tentang ketuhan. Tentang Sabat. Apa pengertiannya? Keluaran ya di ayat tadi. Ingatlah. Kuduskanlah hari Sabat kata Tuhan. Kuduskan tuh dikhususkan saudara. Jangan dianggap enteng kata Tuhan. Khususkan. Kenapa? 6 hari lamanya engkau akan bekerja. Melakukan segala pekerjaanmu. Saudara mau bisnis, 10 bisnis, kerja 24 jam. Tuhan silakan itu bagianmu. Aku hanya minta waktu sedikit. Sediakan waktu dengan aku. Baik secara pribadi dan korporat. Berikan waktu. Bukan Tuhan marah sama Israel. Tapi karena Israel meninggalkan Tuhan. Maka setan memukul. Musuh memukul. Dia berkata musuh memukul. Bukan Tuhan marah kepada Israel peristiwa 7 Oktober. Tidak. Karena mereka meninggalkan perjanjiannya. Aku minta waktu sedikit. Tadi saya tanya. Waktu 7 Oktober itu. Mereka full konser atau ibadah dulu. Ibadah. Tapi bedanya apa? Yang 6 Oktober 1973 mereka buru-buru karena sudah diserang. Tapi imamnya bilang selesaikan kebaktian, selesai baru mereka pegang senjata. Ya Tuhan yang peranglah. Wong mereka mengutamakan Tuhan. Yang 7 Oktober beda. Mereka sudah persiapkan konser itu gak bisa 1 menit, 10 menit. Itu persiapkan sudah lama. Dan diadakannya hari Sabat. Mereka ibadah, tapi buru-buru. Pengen cepat selesai. Pengen cepat konser. Makanya saudara, kadang-kadang kita anggap enteng. Saya kalau ke China saya baru tahu. Betapa berharganya ibadah. Jam 5 pagi kita mesti tidur, mereka sudah ke sembahyang saudara. Jam 8 giliran saya khotbah, mereka sudah duduk di depan semua. Bawa Alkitab. Saya tanya, apakah gak punya Alkitab
di handphone, punya. Tapi mereka menghargai Alkitab. Sekian tahun sulit dapat Alkitab. Kita jangan mengalami sesuatu yang menyakitkan, baru kita kembali ke Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bukan Tuhan pukul, ini sekali lagi. Bukan Tuhan pukul. Karena mereka meninggalkan, menyepelekan. Musuh datang. Jadi kita bisa begitu saudara. Ngeri ini. Tetapi kata Tuhan, hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Semuanya untuk Tuhan Allahmu. Anak-anak laki-laki datang dengan emas peraknya untuk Tuhan Allahmu. Semuanya untuk Tuhan. Tapi kita sering gak rela. Aku dong Tuhan. Aku perlu waktu untuk keluarga. Itu perlu, betul gak apa-apa. Tapi ya ibadahnya. Saat teduh pribadinya. Saat ibadah betul-betul maksimal. Usahakan datang tidak terlambat. Ikuti semua acara dengan sepenuh hati. Jadi mirip saudara, tahun 73 mereka ibadah pengen cepat selesai karena dengar suara pesawat dan tembakan. 50 tahun kemudian mereka juga ingin cepat selesai ibadah. Dan itu orang-orang ortodoks tapi panitia sudah semua. Mikirnya cuma duit. Kita mungkin bukan uang, mungkin hobi, mungkin keluarga. Ngeri. Kenapa Yosua berkata, aku dan keluargaku memilih beribadah kepada Tuhan. Ajari anak-anak saudara. Oh yang penting olahraga dulu, yang penting ini dulu, nanti ibadah kapan-kapan. Saudara banyak salah. Saudara tahu Ahan itu bukan pemimpin utama. Dia salah semua kena. Jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan disuruh latihan ibadah. Hambamu laki-laki, hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab Tuhan bilang 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut segala isinya. Ia berhenti pada hari ke-7, itulah sebabnya. Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sudah lihat zaman itu. Pada waktu pembagian mana, hari ke-7 Tuhan kasih double untuk hari ke-7, betul? Jangan pikir, oh kalau minggu aku gak kerja, aku bisa mati. Kalau minggu aku gak kerja, aku melarat. Tidak Bapak Ibu. Engkau tidak akan pernah melarat kalau engkau mengasihi Tuhan. Bukan nganggur, bukan ngawur. Tapi utamakan Tuhan, itu gak mudah. Kalau kita gak latih, gak bisa. Dari bertobat saya sudah baca Alkitab sampai hari ini. Bangun tidur malam itu minimal 2 kali. Di pesawat, di bus, di kereta api. Saya belajar. Buat Yesus jadi alfa. Maka Yesus akan jadi omega buat setiap kita. Yang percaya katakan. Jangan anak-anak biarin dolanlah. Jangan diajari cinta Tuhan, jangan diajari ibadah. Saudara akan menyesal. 6 hari Tuhan bilang, kamu kerja bolehlah. Kalau nggak mau tidur nggak apa-apa. 6 kali 24 jam silahkan kata Tuhan. Tapi hari ke-7 kasih waktu untuk aku. Sedikit saja. Saya kaget. 7 Oktober mereka buru-buru karena diserang. Tapi mereka taat, selesaikan ibadah, Karena pakai ritual saudara, ibadahnya Israel. Nah 6 Oktober, mereka cepet-cepet. Kenapa? Mau konser. Padahal konsernya malam, sore. Itu ibadah pagi.
hatinya sudah enggak ke Elohim. Hatinya sudah ke duit. Hatinya sudah keuntungan. Hatinya sudah kesukaannya. Hatinya sudah ke yang diharapkan. Sudah menggeser Tuhan. Bapak Ibu tahu hari itu. Mereka punya 3 balon. Balon itu seperti satelit modern. Di utara, 3 di selatan. Mereka bisa membaca, orang lagi baca apa, semua tahu sudah. 2 hari terakhir balon itu hilang semua, turun. Sampai kemarin belum tahu siapa yang membuat itu. Tuhan izinkan. Karena mereka mengandalkan hebatnya, mengandalkan teknologi, mengandalkan apa. Kalau sudah mulai menggeser Tuhan, serem. Buat Tuhan jadi segalanya dalam hidup kita. Pengertian ibadah, saudara, Tuhan sudah bilang latihan badani. Terbatas gunanya. Bukan gak boleh Bapak Ibu. Kita perlu keseimbangan. Ya saya olahraga. Supaya otot saya tidak kendor. Tapi Tuhan bilang apa? Terbatas. Kalau terbatas berarti ada yang tidak terbatas. Yang percaya katakan. Yaitu apa? Ibadah itu berguna dalam segala hal. Termasuk uang. Saya tanya, termasuk uang enggak? Termasuk masa depan enggak? Termasuk kesehatan enggak? Saudara kalau saya renungin ya, beberapa kali saya harusnya mati. Tapi Tuhan itu merekayasa. Tuhan sampai ngomong pada waktu saya pulang dari, saya tidur di ICU pertama kali saudara seumur hidup. Suara tit, tit, aduh. Itu bablas sudah. Saya bilang dokternya bisa nggak suaranya dimatiin? Oh bisa, dimatiin. Baru saya tidur. Tidur mimpi. Aku berjuang untuk hidupmu. Nangis saya sudah. Kalau nggak ke DSA saya nggak tahu kalau jantung saya 95% penyempitan. Waktu COVID. Setan itu ikut campur. Semua orang tandanya kehilangan penciuman, saya enggak Bapak Ibu. Makanya waktu dokter ke rumah saya, dia tunjukin apa, pakai apa, ini apa, saya bilang, oh itu saya tahu, itu wangi, minyak wangi, apa, minyak kayu putih, saya bisa nyebut. Dan dokter bingung, wah ini mah bukan COVID. Setan merekayasa kematian saya. Tapi Tuhan berjuang untuk menolong setiap saudara dan saya. Yang percaya katakan. Makanya kalau bisa saudara jangan sepelekan. Kalau bisa jangan singkirkan Tuhan. Kalau bisa utamakan Tuhan. Orang bilang, wah Pak Petrus ini kalau sudah sama, nanti kalau ada cucu, saya langsung doa Tuhan, Engkau yang beri aku kemampuan. Enggak ada orang hebat. Karena mengandung janji, Bapak Ibu, ini ibadah loh. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan, bayangin. Jadi ternyata kalau kita kebaktian, sudah baca Alkitab, sampai itu ngomong apa? Tutup masuk rumah, tutup. Kenapa? Pribadi. Ibadah yang seperti apa Bapak Ibu? Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan. Jauhilah tahayul, dongeng nenek-nenek tua. Ya, saudara makanya semua harus dengan firman. Latihlah dirimu beribadah, kalau nggak latihan nggak bisa. Percuma mereka beribadah padaku sedangkan yang ajar mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, jangan beribadah dengan cara-cara daging. Ya. Kontrolnya adalah manusia. Aku pengen. Harus melatih, saudara. Kalau kita takut mati malah cepat mati. Nah, ayo kita baca Bapak Ibu 2-3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur 1, 2, beribadah Allah kepada Allah menurut cara yang dengan
Hormat dan takut. Bukan takut sama Tuhan. Takut ini respect, bukan takut nanti Tuhan hukum. Tidak. Ini yang Israel aja, bukan Tuhan menghukum. Kenapa musuh bisa pukul? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Perjanjiannya disepelekan. Ya ibadah, tapi pengen cepet-cepet konser, dapat duit. Nah saudara yang hidup dalam kasih karunia, hargai sabat kita lebih dari itu. Sedikit, tapi kualitasnya tinggi untuk Tuhan Yesus. Yang sepakat katakan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah saudara, ini perjanjian baru loh. Kalau kita terus menyepelekan Tuhan, kalau kita terus menganggap enteng Tuhan, kalau kita tidak menghormati Tuhan, kita dibawa kepada kerajaan yang tidak goncang, semua goncang, kita tetap tidak mengucap syukur. Ini ngeri saudara. Nah ada ibadah pribadi, Tuhan bilang 1 jam saja dengan aku. 1 jam dengan aku, 24 jam, bukan 1/10 loh. 24 jam saja, 1 jam saja dengan aku. Makanya saya kalau bangun pagi, saya pegang Alkitab, saya baca, saya doa, saya deklarasi. Saya khususkan hidupku dengan Tuhan. Aku respect sama Tuhan yang merubah hidupku. Yang merubah kutuk jadi berkat. Ya 1 jam, berjaga, doa kata Tuhan. Supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Ini saudara, masalah yang sering hidup dalam kita. Kita jatuh. Bukan karena Tuhan meninggalkan kita. Karena Tuhan roh memang penurut, tapi daging, Tuhan bilang daging itu lemah, kamu gak bisa nak. Kalau kamu di dunia pengen terus nempel sama aku, ya doa, ya saat teduh yang baik. Saudara korporat, ini perjanjian baru loh. Jangan, Ibrani itu perjanjian lama, tidak. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ini ternyata roh saudara. Ada roh yang bekerja, yang membuat kita, Allah percuma ibadah. Nanti aja. Tuhan kan sayang. Tuhan kan baik, betul. Saudara kan ditipu oleh roh yang membuat kita menyepelekan. Yang membuat setan bisa pukul. Bisa masalah uang, keluarga, segala macam bisa. Bukan Tuhan pukul kita. Tuhan sangat baik buat kita. Yang sepakat katakan, marilah kita saling menasehati. Tuhanku gak maksa saudara. Semakin giat katanya, seperti Paulus. Melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, ada 4 peristiwa perang Israel dengan orang-orang Arab. Yang paling fenomenal itu ini, yang saya bilang tadi. Saat mereka sedang ibadah. Tapi karena imamnya berkata, selesaikan ibadah. Luar biasa. Makanya beda dengan yang 7 Oktober. 50 tahun persis loh. Bapak Ibu, orang-orang mereka mapping tentang Israel. Mereka bilang, jangan lawan Israel kalau mereka lagi deket sama Tuhan. Percuma karena yang perang Tuhan. Peristiwa ini saudara. Kalau mau perang saat mereka menjauh dari Tuhan. Mereka tahu. Itu saudara sudah dihitung terus saudara. Puncaknya 7 Oktober 50 tahun. Yobelnya Israel menjadi kehancuran. Saudara, itu konser gede. Tidak mungkin 1 hari jadi. Sangat detail. Dan tahu loh. Kenapa gak minggu? Kemana mau bilang? Saya juga heran. Kenapa gak minggu? Sabtu diadakannya. Kenapa? Saya bilang kenapa? Karena banyak orang luar negeri yang minta Sabtu saja. Dipertimbangkan, pokoknya buat mereka duit Tuhan tersingkirkan. Hobi Tuhan tersingkirkan. Keluarga Tuhan tersingkirkan. Ngeri.
50 tahun persis. Makanya setan juga tahu, saudara lagi dekat sama Tuhan. Lagi benci sama orang, lagi seneng ngomongin orang, mulutnya bocor, itu setan tahu. Saudara, prinsip inilah yang dilakukan oleh musuh-musuh Israel, sama. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan, ia mundur daripadanya, mundur ya, karena kalah, tapi menunggu waktu yang baik, kayak main catur. Mereka tahu, oh ini begini. Israel lagi menyampaikan, oh saudara, kalau mereka tuh sahabatnya beda sama kita lah. Kalau sahabat mereka sampai gimana di rumah, bagaimana, kita Tuhan tuh enggak begitu. Waktu 1 hari, 1 jam saja kata Tuhan. Dalam 1 minggu, sahabatnya kita beda. Sahabatnya kita hari Minggu. Tuhan kasih waktu khusus. Yang mengerti katakan. Yang mengerti katakan. Saudara, luar biasa. Kemarin kita mengalami komplit, saudara. Pada waktu kita di Garden Tomb, puji Tuhan Garden Tomb sudah buka. Beberapa waktu lalu, yang di situ semua takut. Kita bisa ke Tabgha. Saya percaya golden era kita pasti masuki dengan ajaib. Kegelapan muncul, kekelaman itu tidak mempengaruhi kita. Kita hidup dalam kemuliaan dan kemurahan. Amin. Ini adalah kota Sderot, saudara. Di mana gedung kepolisian dihancurin, tinggal sisa-sisa besi. Dan mereka lagi datang, mereka doa. Ini persis bersebelahan dengan Gaza. Ini kami di sini, 3 kilometer dari Gaza. Itu emas dari Sumatera dan kayu cendana dari NTT. Itu dibawa dulu zaman 950 sekian sebelum Masehi. Itu masuknya melalui Yope. Saya kan gak mikir bahwa saya akan ke sini, saudara. Begitu mendarat di Tel Aviv, dari tempat makan jalan kaki sedikit 5 menit, saudara. Saya cerita Pak, saya sampai ke Yope, luar biasa, saudara. Jadi percayalah, kita sedang masuk golden era. Yang percaya katakan, pulau-pulau yang jauh yang kunantikan, kita ini mewakili Indonesia, saudara. Jadi emas dan perak, emas dan kayu cendana itu dulu berlabuhnya ke sini. Dari sini ke Yerusalem, kita pun juga sama. Setelah makan, kita ke Yerusalem. Tuhan atur dengan luar biasa. Nah, terus kita ke rumah Obed Edom. Ya, nomor 1 adalah bait Allah, karena Tuhan membawa emas dan kayu cendana untuk pembangunan bait Allah. Dan kita ke rumah Obed Edom. Terus dari situ ke Padang Gembala, ketemu dengan tim 2. Ya, kita dulu biasanya nggak bisa ibadah di sini, sudah tempat terbuka. Tapi kemarin kita bisa ibadah. Ya, ini luar biasa. Kita bisa foto sama-sama. Kita bisa ke Hebron, sudah bersama tim yang lain. Kita ibadah sama-sama. Kita ke Golden. Ya, ini di Sungai Yordan, saudara. Ini anak kecil yang dipakai Tuhan, namanya Howard. Opanya sama omanya, ya, 77. Mereka daftar. Saya jujur, saudara, walaupun waktu berangkat, pertama kali doa Tuhan saya bilang semua harus pentahiran. Saya bilang termasuk saya, iya. Waduh, saudara, bukan saya takut sama apa-apa, airnya dingin banget. Saya cuaca dingin suka, udara dingin suka. Saya di sana aja pakai AC, tetap AC, saudara. Tapi sama air dingin saya takut. Begitu mereka berdua daftar, saya udah deg-degan, saudara. Muncul Howard 1,5 tahun daftar ikut pentahiran. Ambruklah saya, saudara. Saya bilang, Tuhan, aku mau. Ya, kita ditahirkan. Karena pada waktu di pentahiran Tuhan betul-betul melepaskan. Ada yang merasa takut masa depan,
ada yang kepahitan, ada yang macam semua kayak ditairkan seperti Naaman. Ini di Garden Tomb, saudara sudah pernah ke sini, ingat ya kuburan Tuhan Yesus. Ya kita semua nikmati sudah, bukan cuma rohani tok, seimbang semuanya komplit. Nah di Haifa saudara ajaib ya bisa bertemu. Kita makan di Qumran, ini dari tram orang-orang kita ke Mahane. Mahane itu tempat pasar modern. Ini di City of David, saudara tahu kota Daud. Kita semua dilawat Tuhan. Di Kana saudara, kita dilawat Tuhan satu persatu. Ini di Tabgha, tempat pelipat gandaan. Ini adalah di luar Tabgha, di seberangnya, di mana murid-murid dapat 153 ikan. 153 itu bahasa Ibrani-nya akulah Tuhan. Jadi jumlah ikan ternyata semua tuh begitu saudara. Tuhan enggak 154 itu semua ada hitungan. Makanya Tuhan tuh sangat ajaib buat kita. Ini di Mount Carmel, kita ketemu dengan Dalia. Ini adalah orang Mesianik. Ini di Bukit Zaitun, tempat Tuhan Yesus naik ke sorga. Kita semua keluarga-keluarga, ini sama Howard. Kita semua berdoa. Ya, kita sukacita di Galilea, di Getsemani, semua anugerah Tuhan. Ini foto grup saudara, kita ke Dome of the Rock, kita berdoa untuk Yesaya 60 ayat 7, semua ajaib. Memberkati setiap kita di tempat ini. Memberkati semua yang streaming, roh jiwa keluarga tubuh ekonomi kita diberkati. Masuk berkat golden era yang ajaib. Jadi nyata. Tanda-tandanya kami sudah lihat. Buat kami percaya Tuhan. Kami sedang dibedakan. Kami mengalami Goshen Tuhan. Di masa apapun, di setiap musim apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami terima berkat demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.